Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paridah dari kelompok 1 dengan NIM 21101251200002 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Nina Permatasari, SPMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berhadir pada acara virtual meeting hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 9 untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. Next slide. Yang ke-1 adalah teknik non-test. Setiap peserta didik aktif dan berkembang menurut polanya sendiri-sendiri karena setiap mereka mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat pribadi yang disebut sebagai individual difference. Teknik non-test merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa dari guru dan sekolah. Adapun kegiatan teknik non-test ialah untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes seperti kebiasaan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Keterangan orang tua dan lingkungannya mengenai diri siswa dan lainnya. Teknik non-test yang akan kita bahas bersama dalam 4 menit adalah yang ke-1 observasi, yang kedua angket, yang ketiga wawancara, dan yang keempat sosiometri. Selanjutnya, ini yang kedua adalah observasi. Pemahaman terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data. Salah satunya adalah teknik observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk merekam data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak behavior observable, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. Selanjutnya, jenis teknik observasi ada 3. Yang ke-1 adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan turut mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang observasi. Yang kedua adalah observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi sesuai dengan tujuan, waktu, dan alat yang dipakai. Yang ketiga adalah observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan untuk mengetahui perubahan atau gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, angket.
Teknik pengumpul data ini dapat juga dipandang sebagai wawancara tertulis dengan beberapa perbedaan. Pada angket yang disebut juga kuesioner, responden dihubungi melalui daftar pertanyaan tertulis. Sebagai teknik pengumpul data, angket dibedakan berdasarkan 1. Subjek atau responden, meliputi angket langsung dan tidak langsung. 2. Menurut jenis pertanyaan, meliputi pertanyaan terbuka, tertutup, fakta, dan pendapat. Dapat pula dibedakan menurut bentuk isiannya, meliputi bentuk isian terbuka, isian angket, jawaban tabuler, berskala, berderajat, cek, kategorikal, pilihan benar salah, dan jawaban ganda. Angket atau kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket tergantung pada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut berpengaruh terhadap bentuk pertanyaan yang ada dalam angket itu. Pada umumnya, di dalam angket itu kita dapati dua bagian pokok, yaitu bagian pokok yang mengandung data identitas dan bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya. Bagian yang mengandung data identitas merupakan bagian yang mengandung data tentang keadaan diri orang atau anak yang diberi angket tersebut. Misalnya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, bangsa, agama, dan sebagainya. Bagian yang mengandung pertanyaan fakta atau opini ialah bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan fakta atau opini. Next slide. Kelebihan dan keterbatasan teknik angket. Pengumpulan data dengan teknik angket memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan angket sebagai instrumen pengumpul data yaitu 1. Teknik angket lebih efisien bila ditinjau dari pembiayaan dan jumlah responden, karena dapat mengumpulkan data dan jumlah responden yang besar dalam waktu yang singkat. 2. Dapat mengungkap data yang memerlukan perkembangan dan pemikiran, dan bukan jawaban spontan. Setiap jawaban dapat dipikirkan masak-masak terlebih dahulu, karena terikat oleh cepatnya waktu dan diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dalam wawancara. Ketiga, dapat mengungkap keterangan yang mungkin bersifat pribadi dan tidak akan diberikan secara langsung. Yang keempat, data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis karena pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden sama. Next slide. Sedangkan keterbatasan angket sebagai instrumen pengumpul data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan dapat menjaring data yang sebenarnya jika petunjuk pengisian tidak jelas. Yang kedua, tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa responden sungguh-sungguh dalam mengisi angket. Sering terjadi angket juga diisi oleh orang lain, karena dilakukan tidak secara langsung berhadapan muka antara peneliti dan responden. Yang ketiga, dapat ditambah keterangan yang dapat diperoleh lewat observasi. Dan 4, angket diberikan terbatas kepada orang yang melek huruf. Next slide. Jenis-jenis angket. Ada berbagai macam jenis angket. Yang pertama, dilihat dari sumber datanya. Angket dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, angket langsung.
yaitu apabila angket tersebut langsung diberikan kepada orang yang dimintai pendapat atau jawaban atau responden yang ingin diselidiki. Jadi kita mendapatkan data dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara untuk memperoleh jawaban, misalnya angket siswa. B. Angket tidak langsung, yaitu apabila angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang. Jenis angket ini membutuhkan perantara untuk mendapatkan data, sehingga jawaban yang diperoleh tidak dari sumber pertama. Misalnya angket orang tua tentang anaknya, angket guru tentang siswanya, dan lain-lain. Yang kedua, dilihat dari strukturnya, angket dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, angket berstruktur. Yang kedua, angket tidak berstruktur. Yang ketiga, berdasarkan pertanyaannya. Angket dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan terbuka atau open questions, yaitu angket yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada responden untuk memberikan jawaban atau tanggapannya. Yang kedua, pertanyaan tertutup atau closed question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang membuat responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan di dalam angket itu. Yang ketiga, kombinasi terbuka dan tertutup, open and closed questionnaire, yaitu jika jawaban sudah ditentukan, kemudian disusul pertanyaan terbuka. Langkah-langkah penyelenggaraan angket. Di dalam penyelenggaraan pengumpulan data dengan angket, terdapat 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Tahap pertama, persiapan penyusunan angket meliputi langkah memerinci variabel-variabel yang akan diukur, menetapkan model jawaban, dan menyusun angket. Tahap kedua, pelaksanaan meliputi menyiapkan format angket dan lembar jawaban jika membacakan petunjuk pengisian. Tahap ketiga, analisis hasil, meliputi memberikan kode pada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jika akan dianalisis lebih lanjut atau lebih dikenal dengan penyekoran jawaban. Pengelompokan setiap variabel serta kesimpulan dan penginterpretasian. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Elik Mofiko dengan NIM 2110-125-220022. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu sosiometri. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sosiometri merupakan alat yang digunakan untuk meneliti struktur sosial sekelompok individu dengan dasar penelaah terhadap relasi sosial, status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Teknik sosiometri banyak dipakai dalam bidang psikologi, sosiologi, dan ilmu pendidikan, yang pada umumnya bertujuan meneliti hubungan sosio-psikologik yang terdapat antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam satu kelompok sosial. Dengan kata lain, teknik sosiometri banyak digunakan untuk pengumpulan data tentang dinamika suatu kelompok sosial. Kelompok sosial ini misalnya ialah kelas sekolah, regu kerja, pegawai kantor, karyawan organisasi produksi, kesatuan tentara, dan lain-lain. Tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya, tetapi secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknik ini terdiri dari pertanyaan khusus yang dikemukakan pada setiap anggota kelompok untuk mengetahui selera pilihan anggota kelompok itu terhadap anggota lainnya dalam satu situasi tertentu. Pertanyaan tersebut akan menghasilkan satu matriks tentang situasi hubungan sosial antara individu dalam kelompok, struktur sosial, dan arah hubungan sosialnya.
Dari data sosiometri ini dapat diketahui tingkat pergaulan antar individu dalam kelompok dan popularitas seseorang dalam kelompoknya. Nah, adapun kegunaan dari teknik sosiometri ini adalah yang pertama, memperbaiki hubungan insani. Yang kedua, menentukan kelompok kerja tertentu. Yang ketiga, meneliti kemampuan memimpin seseorang dalam kelompok pada suatu kegiatan tertentu. Yang keempat, mengatur tempat duduk dalam kelas. Dan yang terakhir ada mengetahui kekompakan dan perpecahan anggota kelompok. Metode ini biasanya digunakan pada kelompok-kelompok kecil, misalnya 10-100 orang. Apabila terlalu banyak jumlahnya, penentuan hubungan sosial antara individu akan menjadi kabur dan akan mengalami kesulitan. Next slide. Macam-macam dari sosiometri yaitu yang pertama, tes yang mengharuskan untuk memilih beberapa teman dalam kelompok sebagai pernyataan kesukaan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kriterium bersama-sama dengan teman-teman yang dipilih. Yang kedua, tes yang mengharuskan menyatakan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap teman-teman dalam kelompok pada umumnya. Next slide. Ciri-ciri sosiometri, yaitu dijelaskan kepada siswa yang tergabung dalam suatu kelompok, misalnya satuan kelas bahwa akan dibentuk kelompok-kelompok lebih kecil, yaitu antara 4-6 orang, dalam rangka mengadakan kegiatan tertentu seperti belajar kelompok dalam kelas, rekreasi bersama ke pantai, dan sebagainya. Nah, kegiatan tertentu itu merupakan situasi pergaulan sosial yang menjadi dasar bagi pilihan-pilihannya. Yang kedua, setiap siswa diminta untuk menulis pada blanko yang disediakan nama beberapa teman di dalam kelompoknya, dengan siapa dia ingin dan lebih suka melakukan kegiatan itu. Jumlah teman yang boleh dipilih biasanya 3 orang, dalam urutan pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang terungkap dalam pilihan-pilihan itu bukanlah jaringan hubungan sosial yang sekarang ini sudah ada, melainkan keinginan masing-masing siswa terhadap kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal pembentukan sekelompok. Yang ketiga, setiap siswa dalam kelompok menangkap dengan jelas kegiatan apa yang dimaksud dan mengetahui bahwa kegiatan itu terbuka bagi semua. Yang keempat, pilihan-pilihan dinyatakan secara rahasia dan hasil keseluruhan pemilihan juga dirahasiakan. Nah, hal ini mencegah timbulnya rasa tidak enak pada siswa yang tidak suka pilihannya diketahui oleh umum, atau akan mengetahui bahwa ia tidak dipilih. Ciri kerahasiaan juga memungkinkan bahwa dibentuk kelompok-kelompok kecil yang tidak seluruhnya sesuai dengan pilihan-pilihan siswa itu sendiri. Yang kelima, biasanya siswa diminta untuk menyatakan siapa yang mereka pilih, bukan siapa yang tidak mereka pilih dalam urutan tidak begitu disukai, kurang disukai, tidak disukai, sama sekali tidak disukai. Menyatakan pilihan yang negatif mudah dirasakan sebagai beban psikologis, lebih mudah dalam lingkungan kebudayaan yang menekankan kelincahan dalam pergaulan sosial sebagai ideal. Yang terakhir ada tenaga kependidikan yang dapat menerapkan teks sosiometri adalah guru bidang studi, wali kelas, dan juga tenaga ahli bimbingan, tergantung dari kegiatan yang akan dilakukan atau dibahas. Next slide. Adapun kelebihan dan kelemahan metode sosiometri. Kelebihannya antara lain, yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial individu. Yang kedua, memperbaiki akibat proses pendidikan di sekolah terhadap hubungan sosial peserta didik. Yang ketiga, mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi.
Yang keempat, menemukan norma pergaulan antara peserta didik yang diinginkan dalam kelompok. Next slide. Adapun kelemahannya antara lain, yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan yang sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Next slide. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya, untuk kelompok 10 dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mengenai penyesuaian diri setiap fase perkembangan memasuki tahap berikutnya. Sebelum kami menjelaskan materi, saya perwakilan dari kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok dari anggota kelompok 10. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Firoyana dari Sapna dengan NIM 21101252200037. Selanjutnya ada Rapika. Kepada Rapika dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Saya di NIM 012522043. Terima kasih. Selanjutnya kepada Aida dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan NIM 21101253200008. Firly, mic-nya masih di-mute. Yang pertama ada pengertian penyesuaian diri. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan tertentu. Di samping itu, individu juga memiliki kebutuhan, harapan, dan tuntutan di dalam dirinya yang harus diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungannya. Jadi, penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. Membahas tentang pengertian penyesuaian diri, menurut Skanders, Ali, dan Muhammad, 2015, halaman 173 sampai 174, pengertian penyesuaian diri ini dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama penyesuaian diri sebagai adaptasi. Pada mulanya, penyesuaian diri diartikan sama dengan adaptasi atau adaptation. Padahal, adaptasi ini pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, ataupun biologis. Penyesuaian diri ini cenderung diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan diri secara fisik. Penyesuaian diri fisik saja bukan berarti dalam arti psikologis. Padahal dalam penyesuaian diri sesungguhnya tidak sekedar penyesuaian fisik, melainkan
yang lebih kompleks dan lebih penting lagi adalah adanya keunikan dan keberadaan kepribadian individu dalam hubungan dan lingkungannya. Yang kedua, ada penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas atau conformity. Dengan memaknai penyesuaian diri sebagai usaha konformitas, menyiratkan bahwa di sana individu seakan-akan mendapat tekanan kuat untuk harus selalu mampu menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku, baik itu secara moral, secara sosial, maupun secara emosional. Individu selalu diarahkan kepada tuntutan konformitas dan terancam akan tertolak dirinya, manakala perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma pada budaya lainnya, sehingga tidak mungkin merumuskan serangkaian prinsip-prinsip penyesuaian diri berdasarkan budaya yang diterima secara universal. Yang next, yang ketiga ada penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau mastery. Sudut pandang berikutnya adalah bahwa penyesuaian diri dimaknai sebagai usaha respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Penyesuaian diri secara usaha penguasaan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menguasai dan mengembangkan diri sehingga dorongan, emosi, dan kebiasaan menjadi terkendali dan terarah. Pemaknaan penyesuaian diri sebagai penguasaan mastery ini mengandung kelemahan, yaitu menyamaratakan semua individu. Adapun prinsip-prinsip penting mengenai hakikat penyesuaian diri, yaitu yang pertama ada setiap individu memiliki hakikat penyesuaian diri yang berbeda. Yang kedua, ada penyesuaian diri sebagai besar ditentukan oleh kapasitas internal atau kecenderungan yang telah dicapainya. Yang ketiga, penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungan dengan tuntutan lingkungan individu yang bersangkutan. Jadi, penyesuaian diri ini adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu aspek-aspek penyesuaian diri. Nah, sesuai dengan kekasan perkembangan fase remaja, maka penyesuaian diri di kalangan remaja pun memiliki aspek-aspek yang khas pula. Yang pertama yaitu penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Nah, pesatnya perkembangan fisik dan psikis seringkali menyebabkan remaja mengalami krisis peran dan identitasnya. Remaja ini senantiasa berjuang agar dapat memainkan perannya agar sesuai dengan perkembangan masa peralihannya dari masa anak-anak menjadi dewasa. Nah, tujuannya adalah memperoleh identitas diri yang semakin jelas dan dapat diterima oleh lingkungannya. Lalu selanjutnya adalah penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Remaja sebenarnya mengetahui bahwa untuk menjadi orang yang sukses harus rajin belajar. Upaya pencarian identitas diri yang kuat menyebabkan mereka seringkali lebih senang mencari kegiatan-kegiatan selain belajar, tetapi menyenangkan seperti kerja kelompok. Lalu ada penyesuaian diri remaja terhadap seks. Nah, remaja perlu menyesuaikan penyaluran kebutuhan seksualnya dalam batas-batas penerimaan lingkungan sosialnya, namun tidak melanggar nilai-nilai moral, masyarakat, dan agama. Lalu ada penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat,
tentunya memiliki ukuran-ukuran dasar yang dijunjung tinggi mengenai apa yang dikatakan baik atau buruk, benar atau salah, yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam bentuk norma-norma, hukum, nilai-nilai moral, sopan santun, maupun adat istiadat. Lalu selanjutnya adalah penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Nah, remaja ini pasti berupaya untuk memenuhi dorongan sosial lain yang memerlukan dukungan finansial atau keuangan. Remaja belum sepenuhnya mandiri dalam masalah finansial, karena mereka ini pasti memperoleh jatah dari orang tua sesuai dengan kemampuan keluarganya. Lalu ada penyesuaian diri terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Nah, dinamika perkembangan yang sangat dinamis, remaja seringkali dihadapkan pada kecemasan, konflik, dan frustasi ini. Strategi penyesuaian diri terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi tersebut biasanya melalui suatu mekanisme pertahanan diri. Cara-cara tersebut seringkali ditempuh dan menjadi kebiasaan. Lalu ada penyesuaian pribadi. Nah, penyesuaian pribadi ini adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri, sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Individu tersebut menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Lalu ada penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi untuk mematuhi norma dan peraturan sosial kemasyarakatan. Next slide. Lalu selanjutnya adapun tahapan proses penyesuaian diri. Usaha penyesuaian diri dapat berlangsung dengan baik, namun dapat juga berlangsung tidak baik. Penyesuaian diri yang baik adalah dengan mempunyai ciri-ciri dapat diterima di suatu kelompok, dapat menerima dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Sedangkan penyesuaian tidak baik itu menunjukkan dengan buruknya hubungan sosial individu lingkungan sekitarnya. Penyesuaian diri yang baik adalah selalu ingin diraih setiap orang yang tidak akan tercapai kecuali bila kehidupan orang tersebut benar-benar terhindar dari tekanan, kegoncangan, dan ketenangan jiwa yang bermacam-macam. Lalu ada beberapa langkah efektif dalam menyesuaikan diri. Di antaranya itu yaitu yang pertama ada persepsi yang akurat terhadap realitas. Kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi dari segala tingkah lakunya, hanya kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat dari perilakunya ini, individu itu harus diharapkan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu ketentraman bersama. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Individu ini memiliki kemampuan untuk mentoleransi hambatan-hambatan yang ada saat mencapai tujuan hidupnya. Tidak ada suatu kecemasan maupun stres yang membebani individu untuk mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya ada citra diri yang positif. Individu itu menyadari kondisi kehidupannya saat ini. Individu mampu mengenali kelemahan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. Lalu ada kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, individu yang sehat tuh akan mampu mengekspresikan emosinya dan ia akan memiliki kendali atau atas emosinya itu. Dengan adanya kendali atas emosi tersebut, maka ia tidak akan merugikan lingkungannya. Lalu ada hubungan antar pribadi yang baik. Individu akan memiliki hubungan yang aman dan nyaman dengan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi gangguan penyesuaian diri, setidaknya seseorang harus mengetahui ukuran tingkat kualitas dan juga tingkat penyesuaian diri pribadi atau sosial. Apabila kita telah mengetahui penyesuaian diri yang baik dan ukuran-ukuran kesehatan mental, maka
kita dapat mengarahkan usaha-usaha kita dengan baik dan efektif pada waktu kita membantu orang lain. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. D. Ciri-ciri dan karakter penyesuaian diri. Ciri-ciri penyesuaian diri, menurut Runyon dan Heber, individu yang mampu menyesuaikan diri dengan baik umumnya memiliki ciri-ciri yaitu A. Memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. B. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres serta kecemasan. C. Mempunyai gambaran diri yang positif tentang dirinya. D. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Karakteristik penyesuaian diri menurut Sunarto ada dua macam, yaitu penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu menyesuaikan diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, yaitu individu mampu menghilangkan adanya ketegangan emosional yang ada pada diri individu dalam proses penyesuaian diri. Salah satunya itu emosi stabil. Dengan kata lain, individu mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya serta mampu merespon emosi secara sehat dan wajar. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, yaitu individu dapat mengelola mekanisme psikologis menurut Busdiki Hastarjo merumuskan mekanisme psikologi sebagai kumpulan proses di dalam diri organisme yang ada dalam bentuk yang sekarang ini mekanisme ini memecah satu problem khusus dari keberlangsungan hidup atau reproduksi individu secara berulang kali sepanjang sejarah evolusioner manusia. Hanya mengambil informasi atau input tertentu yang bersifat internal maupun eksternal, dapat disarikan secara aktif atau diterima dengan pasif dari lingkungan dan menetapkan bagi individu problem adaptif tertentu yang dihadapinya dan mengubah informasi sebagai output melalui satu prosedur di mana outputnya akan mengatur aktivitas fisiologi, memberi informasi pada mekanisme psikologi lain, atau menghasilkan sebuah tindakan dan memecahkan satu problem adaptif sesuai untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Menekan frustasi pribadi, yaitu individu mampu menghilangkan frustasi dalam menghadapi proses penyesuaian diri. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, yaitu individu dapat melakukan perencanaan yang cermat dengan mempertimbangkan untung dan rugi. Keputusan yang diambil tersebut tidaklah asal mengambil tindakan saja, tetapi setelah mempertimbangkan dari berbagai segi, yaitu segi untung dan rugi. Mampu dan belajar, yaitu individu akan belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Menghargai pengalaman, yaitu individu belajar dari pengalaman agar menjadi lebih baik pengalaman yang baik maupun yang buruk. Bersikap realistis dan objektif, yaitu individu mampu bertindak menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya secara objektif sesuai dengan pertimbangan rasional dan perasaan. Next. Faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Menurut Pani Kumalasari, faktor penyesuaian diri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, konsep diri remaja, yaitu bagaimana remaja memandang dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek akademik. Persepsi remaja, yaitu pengamatan dan penilaian remaja terhadap objek, peristiwa, dan kehidupan, baik melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk konsep tentang objek tertentu. Sikap remaja, yaitu kecenderungan remaja untuk bersikap perilaku positif atau negatif.
Remaja yang bersikap positif terhadap segala sesuatu yang dihadapi akan lebih memiliki peluang untuk melakukan penyesuaian diri yang baik daripada remaja yang sering bersikap negatif. Inteligensi dan minat. Inteligensi merupakan model untuk menalar, menganalisis sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian diri. Ditambah faktor minat, pengaruh akan lebih nyata bila remaja telah memiliki minat terhadap sesuatu. Maka proses penyesuaian diri akan lebih baik. Kepribadian pada prinsipnya tipe kepribadian ekstrovert akan lebih lentur dan dinamis, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian diri dibanding tipe kepribadian introvert yang cenderung kaku dan statis. Kemudian faktor internal, keluarga terutama pola asuh keluarga, serta lingkungan pada dasarnya pola asuh demokratis dengan suasana keterbukaan akan lebih memberikan peluang bagi remaja untuk melakukan proses penyesuaian diri secara efektif. Kondisi sekolah yang sehat akan memberikan landasan kepada remaja untuk dapat bertindak dalam penyesuaian diri secara harmonis. Kelompok sebaya, hampir setiap remaja memiliki teman-teman sebaya dalam bentuk kelompok. Kelompok teman sebaya ini ada yang menguntungkan perkembangan proses remaja tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, yang mana sesi tanya-jawab ini mengingat waktu kita yang terbatas hanya terdiri dari satu sesi untuk kelompok 9 dan satu sesi untuk kelompok 10. Masing-masing sesi saya berikan kepada 3 penanya, dan untuk masing-masing pertanyaan saya berikan kesempatan kepada satu orang rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah. Baiklah, dipersilakan untuk 3 orang penanya yang ingin bertanya kepada kelompok 9, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Ya, baiklah, saya persilakan kepada Munazar untuk on mic. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Munazar, NIM 21101253211. Saya ingin bertanya apa saja tahap-tahap pelaksanaan sosiometri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Siti Rafika Rahmawati, dipersilahkan open mikrofonnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Rafika Rahmawati dengan NIM 2110125220043. Saya ingin bertanya bagaimana melakukan teknik observasi kepada peserta didik yang dilakukan secara langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Siti Rafika Rahmawati atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Muhammad Diki Saputra, dipersilahkan open mikrofonnya. Baik, sepertinya Muhammad Diki Saputra terlempar dari Zoom karena kendala jaringan. Dipersilakan untuk rekan-rekan lain yang ingin bertanya.
Baik, saya ulangi sekali lagi. Dipersilakan untuk penanya terakhir kepada kelompok 9. Open mikrofonnya. Dikinya ada tuh Diki tadi. Oke, sepertinya Muhammad Diki Saputra sudah bisa bergabung kembali dalam room Zoom kita. Dipersilahkan kepada Muhammad Diki Saputra untuk open mikrofonnya. Nah, Sebelumnya pengakuan saya. Kalau sinyalnya lihat bisa langsung ditanyakan di kolom chat saja. ya, kepada Muhammad Diki Saputra dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu. Selanjutnya untuk 3 penanya kepada kelompok 10, saya persilahkan. Baik, kepada Yeni Marliani, saya persilahkan open mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yeni Marliani dengan NIM 211012512025. Ingin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana cara kita sebagai calon seorang pendidik dalam mengajar dan memberikan solusi pada seorang anak yang sulit bergaul dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yeni Marliani atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Indrianti untuk open mikrofonnya. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrianti dengan NIM 211012522003. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah cara penyesuaian diri anak agar mampu beradaptasi dengan tekanan, stres, dan kecemasan pada dirinya? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Indrianti atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dia Aisyah Azhar untuk open mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Aisyah Azhar dengan NIM 21101252200066. Ingin bertanya kepada kelompok 10, adakah cara yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik untuk membantu penyesuaian diri anak terhadap peran dan identitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Dia Aisyah Azhar atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Munazar, yaitu apa saja tahap-tahap pelaksanaan sosiometri. Tahap-tahapnya itu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki. Yang kedua, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. Yang terakhir, mempersiapkan angket sosiometri. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, membagikan dan mengisi angket sosiometri. Yang kedua, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Selanjutnya, tahap ketiga ada 2, yaitu memeriksa hasil angket. Yang kedua, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Sekian jawaban dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Elok Mufikoh atas jawabannya. Kepada Munazar, apakah jawabannya bisa dimengerti? Iya, jawaban bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada kelompok 9 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Siti Rafika Rahmawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rafika Rahmawati. Bagaimana melakukan teknik observasi kepada peserta didik yang dilakukan secara langsung? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Nuriana Safitri dengan NIM 2110125220035. Salah satu teknik observasi kepada peserta didik secara langsung, contohnya adalah pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan pada berbagai tempat, misalnya dalam kelas pada waktu pelajaran, di halaman sekolah pada waktu bermain, di lapangan pada waktu murid olahraga, upacara, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asyifa Nuriana Safitri atas jawabannya. Kepada penanya, apakah jawabannya bisa dipahami? Sudah bisa saya pahami, terima kasih Asyifa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, saya persilahkan. Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya, kepada kelompok 10 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Priyandari Sapna dengan NIM 2110125220037. Ingin menjawab pertanyaan dari Yeni Marliani, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik dan dalam mengajar dan memberikan solusi pada seorang anak yang sulit bergaul. Caranya, kita bisa sering mengadakan diskusi ataupun forum berpendapat untuk melatih komunikasi anak dan mengasah pola pikirnya. Selain itu, kita juga bisa membuatkan kelompok belajar sesekali agar menumbuhkan sifat percaya diri dan saling peduli antar sesama. Namun, jika anak masih belum bisa bergaul, maka kita juga bisa menjadi temannya untuk mendengarkan keluh kesahnya agar anak merasa percaya diri untuk berbicara kepada orang lain, dan juga bisa kita berikan nasihat-nasihat betapa pentingnya sosialisasi dalam kehidupan. Sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Firliana Andari Sabna atas jawabannya. Kepada Yeni Marliani, apakah jawaban dari Firliana Andari Sabna tadi bisa dipahami? Baik, moderator. Jawaban dari Firliana Andari Sabna tadi bisa saya mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada rekan-rekan sekalian dipersilahkan apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand. Oke, baiklah. Mengingat waktu kita yang terbatas, saya batasi untuk 1 orang peserta saja ya. Kepada Siti Rafika Rahmawati, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rafika Rahmawati dengan NIM 211012522200043. Saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Firliana Andari Sabna. Dari pertanyaan Yeni Mariani, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik
dalam mengajar dan memberikan solusi pada seorang anak yang sulit bergaul dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam bersosialisasi atau bergaul dengan teman, kemampuan paling penting yang dibutuhkan oleh anak ini adalah kemampuan berbahasa, agar mampu menjalin komunikasi dengan teman sebayanya itu. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, kita tuh bisa dengan mengajak mereka bercerita, menanyakan seperti apakah yang ia senangi, dan lain sebagainya. Jika kita sudah memahaminya, maka kita bisa mengajak ia bergaul dengan teman di kelas yang memiliki minat dan kesenangan yang sama seperti dirinya. Hal inilah yang menjadi langkah awal anak agar mampu bersosialisasi dengan baik. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Rafika Rahmawati atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kepada kelompok 10 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Indriyanti. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan NIM 2110125320008. Ingin menjawab dari pertanyaan Indriyanti, bagaimanakah cara penyesuaian diri anak agar mampu beradaptasi dengan tekanan, stres, dan kecemasan pada dirinya? Anak dapat menyesuaikan dengan cara penyesuaian diri sebagai adaptasi, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas, penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan diri anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Nur Aida atas jawabannya. Kepada Indriyanti, apakah jawaban dari Siti Nur Aida tadi bisa dimengerti? Ya, terima kasih Siti Nur Aida, jawabannya dapat saya mengerti. Baiklah, kepada rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Siti Nur Aida, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan open mikrofonnya. Baik, kepada Anissa Fitriani, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan NIM 211012532013. Izin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan Indriyanti tadi. Bagaimanakah cara penyesuaian diri anak agar mampu beradaptasi dengan tekanan, stres, dan kecemasan pada dirinya? Caranya yaitu bisa dengan mengikuti pelatihan resiliensi. Nah, resiliensi di sini adalah sekumpulan sifat pada diri seseorang yang dapat membantu mengelola tekanan stres, kecemasan, beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam menghadapi kesulitan dengan cara sehat dan produktif. Ketahanan atau resiliensi psikologis juga perlu dimiliki keluarga. Ketahanan psikologis keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan meliputi kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual. Ketahanan ini diperlukan untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri bersama keluarga guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa Fitriani atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, kepada kelompok 10 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Dia Aishi Azhar. Baiklah, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Rahmawati, NIM 10252200043. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Aishi Azhar. Adakah cara yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik untuk membantu penyesuaian diri anak terhadap peran dan identitas? Tentu ada banyak sekali, karena sebagai guru pun harus berkontribusi dalam membantu siswa menyesuaikan diri terhadap peran dan identitas ini. Salah satunya dengan memberikan siswa tugas berkelompok dengan teman sekelasnya agar ia terlatih dalam berkomunikasi dan berdiskusi. Namun sebagai guru tidak hanya memberikan tugas tersebut, melainkan memberi pengarahan tentang langkah apa saja yang harus dilakukan agar diskusi mereka berjalan dengan baik, serta peran mereka dan identitas diri mereka semakin aktif di dalam kelas maupun lingkungannya.
Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Rafika Rahmawati atas jawabannya. Kepada Dia Aisyah Azhar, apakah jawaban dari Siti Rafika Rahmawati bisa dimengerti? Oh, baik, jawaban dari Siti Rafika Rahmawati sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia Aisyah Azhar atas konfirmasinya. Selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, baik. Kepada Muhammad Diki Saputra, dipersilahkan untuk open mikrofonnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 21101252100119. Izin menambahkan jawaban dari Siti Rahmawati tadi. Adakah cara agar cara yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik untuk membantu penyesuaian diri anak terhadap peran dan identitasnya, yaitu peran seorang guru untuk membantu dalam menyesuaikan diri anak adalah dengan memberikan bimbingan dan ayuman kepada anak, serta memberikan pendidikan karakter kepada anak, seperti contohnya tadi bekerja sama dalam kelompok, dan dapat menemukan peran serta identitas di dalam dirinya. Seorang guru membantu mengarahkan dan memberikan pupukan, yaitu mengayumi dan memberikan pupukan pengetahuan kepada anak tentang pengembangan peran dan identitasnya. Sekian jawaban tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Diki Saputra atas tambahan jawabannya. Nah, dengan tambahan dari Muhammad Diki Saputra tadi, maka berakhirlah sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, mengingat waktu kita yang terbatas, saya sebagai moderator izin pamit undur diri, serta saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian, saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.